Ustadz, Assalamualaikum. Saya dihadapkan pada dua pilihan ikhwan. Ikhwan pertama agamanya masih baru hijrah, tapi saya mendapatkan chemistry dengannya. Ikhwan kedua agamanya baik, pekerjaannya ada, tapi saya kurang nyaman dengannya. Orang tua saya suka dan sangat support serta ridho dengan ikhwan keduanya. Saya sudah istiqoroh 10 hari lagi, ikhwan keduanya akan mengkhitbah saya. Tapi hati kecil saya terus terpikirkan ikhwan pertama, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jadi memang agama itu pertimbangan utama di dalam memilih pasangan ya, maka perhatikan betul soal agama. Hijrah itu baik selama yang bersangkutan punya komitmen yang kuat untuk terus belajar dan mengamalkan. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang sudah istiqomah dalam kebaikan, tentu orang yang istiqomah di dalam kebaikan, sudah teruji istiqomah dalam kebaikan itu jauh lebih afdal untuk diikuti. Nah, apalagi kemudian ada ridho orang tua di situ. Kalau saya sih, kalau gejalanya adalah ada ridho orang tua di situ, dari sisi beragamanya lebih istiqomah, maka yang kedua ini cenderung lebih diutamakan ya. Apalagi dia punya niat untuk bersegera mengkhitbah, itu menunjukkan keseriusan yang jauh lebih berkah daripada yang belum untuk kemudian menunjukkan niat untuk mengkhitbah. Tapi saya tetap sarankan istikharah lagi ya, bermusyawarah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang jernih, termasuk orang tua kita, guru-guru kita ya, musyawarahkan baik dengan mereka. Karena menikah bukan untuk sehari dua hari, menikah itu untuk seumur hidup. Jangan sampai itu disesali di waktu yang akan mendatang karena kita merasa salah mengambil keputusan. Jadi memilihnya dengan tuntunan agama, yang agama menuntunkan memilih dengan berdasarkan agama, ya, istikharah itu menjadi cara kita untuk betul-betul mengharapkan petunjuk dari Allah. Jangan sampai kita sudah punya hawa nafsu duluan, jangan sampai kita sudah punya kecenderungan duluan, jangan sampai kita sudah merasa menggebu-gebu duluan ketika kita istikharah, karena pasti akan tidak objektif lagi, pasti akan kemudian terdorong untuk mengikuti perasaan dan perasaan itu sangat sulit dibedakan dengan hawa nafsu, apalagi yang kemudian dibisiki oleh syaitan. Kemudian di situ ada musyawarah. Musyawarah ini tentu dengan orang-orang yang jernih, yang ibadahnya lebih terjaga dari kita, yang hubungan dengan Allahnya lebih terjaga dari kita, termasuk dengan orang tua. Dan saya selalu mencatat ridho orang tua itu perkara yang sangat besar. Ada orang baik menikah dengan orang baik, saya tahu mereka sama-sama orang baik, tetapi nikahnya bukan dengan ridho orang tua, itu ternyata sangat berbeda keadaan yang akan mereka jalani dengan orang baik menikah dengan ridho orang tua. Jadi ini ada orang baik dengan orang baik ya, lalu dapat ridho orang tua. Ini ada orang baik dengan orang baik tidak dapat ridho orang tua. Keadaan kehidupannya sangat berbeda, karena ternyata meskipun orang baik dengan orang baik, ridho orang tua itu bagian dari kebaikan yang sangat-sangat signifikan di dalam kehidupan berumah tangga, gitu ya. Apalagi kalau ini orang baik, orang kurang baik tidak diridhoi orang tua, udah nggak karu-karuan pasti yang terjadi. Tetapi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita baca. Saya sarankan selalu istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati kita, tanyalah nurani kita, kenapa kita bersemangat untuk yang bersangkutan? Apa yang menyebabkan kita bersemangat untuk memperjuangkan seseorang? Apakah betul-betul niat karena Allah membangun rumah tangga yang bukan cuma di dunia tapi sampai ke surga, atau justru karena dorongan-dorongan yang sangat-sangat duniawi dan sementara? Apakah setan menggoda kita dengan hartanya? Apakah setan menggoda kita dengan parasnya? Apakah setan menggoda kita dengan penampilannya? Gitu ya. Itu kita yang paling tahu. Jadi istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati, tapi saya berpesan istikharah itu betul-betul harus kita mengosongkan diri kita dulu, jangan bersemangat kepada salah satu dulu. Yang kedua, musyawarah dengan orang tua, dengarkan betul-betul masukan orang tua, karena ridho Allah adalah ridhonya orang tua, makanya dia sangat signifikan menentukan kebahagiaan rumah tangga. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian
mengutamakan pilihan-pilihan berdasarkan syariat, berdasarkan agama yang kemudian sudah membimbing kita, apalagi kalau yang bersangkutan menunjukkan keseriusan dengan khitbah. Khitbah ini tentu adalah suatu yang sakral, tidak boleh seseorang mengkhitbah orang yang ada dalam khitbahnya saudaranya. Misalnya ini adalah aturan syariat. Wallahu a'lam bishawab.